Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Bapa sudah boleh menuntun perjalanan kami. Kami sudah boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan kami di Laipo di sini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami naikkan kepadamu ya Bapa. Pada saat ini Bapa kami hendak melanjutkan aktivitas kami yang kami akan lakukan sebentar ya Bapa. Oleh sebab itu Bapa kami mohon Roh Kudus Tuhan tercurah bagi kami sekalian. Bapa, ini doa kami, dengar dan sambut kami Bapa, serta Bapa mengampuni setiap salah dan dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Ayo cepat, berangkat cepat. Sudah, ibu silakan membagi snack buat anak-anak tercinta. Dalam berbagai menu. Mana yang adik-adik SMP dan SMA? SMP mana? SMP apa ini? Situ. Isi SMP SMA semua di sini. SMP SMA di sini. Yang sekolah minggu ke sana semua, anak SD ke sana semua. Kita menaikkan Kidung Jemaat 64. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku
Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu sungguh besar dalam hidup kami. Kasih-Mu tiada berkesudahan dalam seluruh keberadaan kami, hingga kami ada sampai hari ini. Tuhan, kami akan merenungkan sabda-Mu dalam persekutuan keluarga, anak, dan orang tua pada hari ini. Kami merenungkan kembali perjalanan hidup berkeluarga kami. Kasih sayang Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Teguhkanlah kami selalu ya Bapa, dan kuatkanlah iman harap kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang adik-adik bagi kelompok, kalian berapa orang semua? Coba dari Ninda hitung 1. Oh ya, hitung 1 sampai 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Kalian adalah tulis 10 ayat. Tulis dia punya ayat, tulis dia punya ayat sini ya. Dia punya tulisan yang menggambarkan kewajiban anak-anak terhadap orang tua. Apa yang harus dilakukan? Ayat ya. Paham ya? Apa yang harus dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya? Paham? Ada ayat yang perlu kalian tulis ini 10 ya. Mari di sini. Tugas kelompok, ya diskusi dalam kelompok. Sudah. Sekarang orang tua. Berapa orang ini? Mama Meli di sini sudah? Satu dengan mama sudah bunda. Usi bertiga situ. Bapak-bapak sendiri sudah? Mama ambil di sini atau di sini? Terserah sudah. Satu mama. Sudah. Mama Meli dari keluarga Yusuf. Yusuf dari kitab maksudnya. Mama Dorang dari keluarga. Bapak-bapak Dorang dari keluarga Imam Eli. Tahu kok? Imam Eli. Ya. Dari 3 keluarga, dari masing-masing keluarga yang sudah ditugaskan itu, hal-hal apa yang papa mama belajar sebagai orang tua? Tulis. Yang baik dan tidak baik tulis semua ya. Misalnya memilih Yakub itu orangnya penipu toh. Pokoknya hal yang baik, hal yang buruk ditulis semua dari keluarga itu. Sekarang silakan menyebar selama 30 menit, mau di loko, mau di sini, mau di mana, terserah. Mulai dari sekarang, ayo. Ayat ini juga ada pun Samuel menjadi peraih Tuhan yang masih. Ayo, masih ada duduk. Tepuk tangan buat Nona Eda. Eda. Silakan Nona. Apa yang anak-anak lakukan kepada orang tua? Silahkan. 10 ayat yang menggambarkan
kewajiban anak kepada orang tua. Ayat pertama, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat kedua, Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting supaya yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Ayat yang kelima, Amsal 10 ayat 1. Hai anak-anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ayat yang ke-10, Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Sekian dan terima kasih. Berikut kelompoknya Edi. Ngomong yang keras, yang tenang. Salam teman-teman, begitu. Papa mama. Kewajiban anak terhadap orang tua. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang dikasihi. Ayat yang kedua, Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melakukan ajaranku. Pengkhotbah ketiga, Pengkhotbah 9 ayat 13. Hai, ini juga sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Yesaya ayat yang keempat, Yesaya 56 ayat 9. Malamnya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kamu yang 9 itu tulis ulang. Cari ulang, belum cocok saya buat ayat. Ulang. Makanya jangan main. Harus disiplin dari kecil kamu. Cari ulang itu ayat yang menandakan kalian menghormati orang tua dan mendengarkan nasihat orang tua. Cari ulang. Nah, silakan kamu. Selamat siang. Baca ulang. Selamat siang, salam buat Bapak Mama dan teman-teman yang saya kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Amsal 1 ayat 8. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 4 ayat 20. Hai anak-anak, perhatikanlah perkataanmu. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Dan tepuk tangan dulu buat kelompok. Silakan kelompoknya disapa di belakang itu. Mas sudah. Mari sudah. Selesai. Sudah. Oh, selesai. Mas sudah. Siapa yang baca itu? Amsal 1 ayat 5. Beroleh hikmat dengan diam, jangan lupa dan jangan dengarkan perkataan dari mulutmu. Ayo tablet sebelah. Kau baca. Kesalahan Ayub, tetapi umpama tanganmu diubah-ubah sekali tentang hidupnya. Ya, Maya. Ini papen ingatkan memang ya. Jadi kalau gereja bilang itu ada persekutuan anak remaja pemuda, tolong datang, tolong datang dengar baca Alkitab supaya kalian memahami isi Alkitab apa yang harus kalian lakukan sebagai anak-anak. Paham Nah, jadi jangan main-main dengan firman Tuhan. Ya, karena itu firman Tuhan itu ilham dari Allah, bukan tulisan manusia saja. Paham ya? Nah, maka harap kalian semua disiplin dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat adik-adik semua yang benar-benar memahami, mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan melalui firman Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok ini. Yang masih ulang, dan ini tolong ulang yang serius ya. Cari ayat-ayat yang menunjukkan ketaatan anak kepada orang tua. Sekarang dengan orang tua lagi.
Dari kelompoknya siapa duluan ini? Mamilin kan? Karena orang tua juga mau omong, orang punya kewajiban sama anak. Cerah si Kuayu ya? Salam, selamat siang. Salam. Kami akan mempresentasikan ini hasil dari kelompok kami. Kelompok apa? Kelompok Mawar. Mau betul. Hal buruk yang dilakukan Yakub. Yang pertama, Iya. kejadian 32 ayat 7. Ketakutan Yakub pada Esau karena dia menipu adiknya. Oke, lanjut. Kejadian 29, Kejadian 25, dia meminta hak keturunan dari Esau. Kejadian 27, ia menipu ayahnya dengan menyerupai ibu Esau. Yang keempat, kejadian 29, dia melarikan diri ke rumah paman Laban. Kejadian 32, Yakub melawan kejadian 32 ayat 24, Yakub melawan dengan malaikat Tuhan. Hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Yakub. Dan selalu menyayangi saudara-saudaranya. Yusuf itu elok dan manis parasnya. Tuhan selalu menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam segala pekerjaannya. Di dalam penjara pun Tuhan selalu menjaganya sehingga ia selalu dikasihi oleh orang-orang yang ada di dalam penjara. Yusuf di Mesir sebagai penguasa dalam Kejadian 41. Oke, tepuk tangan buat kelompok Mawar. Selanjutnya kelompok Melati lagi. Mama Bidan kan sudah. Jalan-jalan Mama Bidan ngomong di depan Selamat umum. siang, salam. Salam. Baik, kami dari keluargamu, kami ambil dalam Kejadian pasal 6 sampai 9. Di dalamnya ada cerita tentang hal-hal yang baik yang dilakukan dalam keluargamu. Kami ambil secara menyeluruh. Yang pertama, taat kepada perintah Allah, di mana dia bisa membuat bahtera dan menyayangi anak-anak serta hewan-hewannya. Yang kedua, hal-hal buruk dalam keluargamu. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 21 sampai 24, di mana Nuh adalah seorang pemabuk. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Mantap. Padat, jelas dan singkat. Karena siang. Karena dia. 78. Tadi seorang penjudi, pemabuk. Tukang gosip bilang. Baik, shalom, Bapak Ibu, selamat siang semua. Halo. Kami juga mempresentasikan secara umum. Kami ambil dari kitab Samuel. Jadi Bapak Mama kalau mau belajar ada di situ. Tentang kebaikan dan keburukan David. Yang pertama di sini kami ambil sebuah kesimpulan bahwa Imam Eli adalah imam besar di bait Tuhan di Silo. Yang kedua, Imam Eli adalah imam yang sangat setia kepada Tuhan. Imam Eli adalah seorang imam juga yang tidak kendor, putus asa dalam menjalani misi pelayanan. Yang terakhir, berilah pelukan kasih setiap kali mendisiplinkan anak-anak dengan cara yang diperkenankan oleh Tuhan. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok. Baik, sini semua kalian. Kalian punya pacar mungkin sudah jemput malam-malam alas, apalagi kalau di rumah sampai di waktu pakasa. Ya, sampai di sana nak burung-burung nak. Emang tidak deh, ambil kulit ayam. Sampai lo pinggir sana ya. Biar sudah. Ya. Tapi Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini
cintanya sama anak-anak. Seyogyanya anak-anak itu hormati ayah dan ibu. Adalah suatu perintah yang penting. Tolong sekolah yang rajin, sekolah yang benar. Orang tua itu udah setengah mati. Ini saya lihat tidak ada jualan satu orang tua di sini. Ya, kerja kebun, kerja sawah segala macam. Tolong kalian difasilitasi yang benar, yang baik, digunakan yang baik. Itu kesempatan untuk belajar. Hari ini kalau mau tes PNS dia tidak lihat kok anaknya pejabat, kok anaknya petani, semua online, betul enggak? Online semua. Tolong koreksi diri masing-masing. Bahwa persekutuan dengan Tuhan kita dalam keluarga boleh terjadi dipulihkan ketika kita benar-benar jujur berhadapan dengan Allah dalam semua situasi dan kondisi kita. Karena apa? Salah didik bagi Yakub itu kejadian 23 sampai kejadian 50 itu cerita dari keluarga Yakub, betul enggak? Betapa keluarga Yakub ini panjang dan cerita. Salah didik di belakang dia salah semua. Ya kan? Dia pilih kasih sama Yusuf berdendam, itu sudah dendam sama Yusuf, panjang itu masalah. Jadi apa yang kita buat hari ini itu efeknya itu panjang, Pak. Jadi kita rasa-rasa sudah kita tidak boleh marah sama anak. Saya Senin Rabu Jumat anak-anak yang sama kayak kemarin dia pernah siapa ikut konser itu. Anak-anak kelas 3 SD representasi, yang kelas 6 udah ngomong sendiri. Saya marah sama mereka. Jangan kamu lihat anak kerut ada ngomong depan, kamu juga sini ribut, kamu punya urusan saja. Kalau anak kecil omong, walaupun dia kecil tapi dia tetap omong yang bantuan, tolong deh. Saya mau kasih belajar sama kau. Dari 50 orang di dalam kampung itu tinggal 1 orang, keluarga Lot. Itu pun istri Lot jadi apa? Tinggal Lot sendiri yang selamat. Jadi toh kalau orang menubara pada cuma 1 saya selamat, saya bilang sama Tuhan, itu sudah Tuhan yang mau kasih saya. Titik selesai. Tidak ada urusan. Ini kalau kita mau komitmen dengan pelayanan. Dengan pelayanan. Saya tidak akan mundur memang. Orang lain mau mundur silakan pergi. Tapi yang mau ikut, ikut. Ini doa kita, keputusan kita. Ya, supaya apa? Tidak ada yang gereja wariskan selain apa? Komitmen penting dalam pelayanan. Betul nggak? Dan yang gereja dapat wariskan. Gereja tidak bisa wariskan uang atau segala macam sama dia umat. Kecuali bagaimana belajar berkomitmen di dalam hidup. Dan bagaimana Tuhan melihat kesungguhan hidup dan hati kita ini berjuang dengan hidup. Jadi kalau kita beriman, jangan letakkan ragu-ragu dalam iman. Karena itu membuat kita membuat hati dalam membangun hidup ini. Baik. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh kesediaan hati kita dalam kehadiran di tempat ini. Walaupun tidak semua jemaat ikut, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, dan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, oke, kita menyanyi lagu SPI ya.
siapa yang menang lomba taktik, lomba TikTok.